Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, para jemaah rahimani wa rahmatullah. Hari ini kita mulai mengkaji surat Al-Insyiqaq bagian pertama. Surat ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Man arada an yanzura yawmal qiyamati ra'ya 'ainin, siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan kedua mata dia, hendaknya dia membaca surat Idza syamsu kuwirat, Idza sama'u fatarat, sama surat ini Idza sama'u syaqqat. Maksudnya, pelajari 3 surat ini, kita akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana hari kiamat itu nanti akan terjadi. Kita lihat pada ayat yang pertama, tentu seperti surat-surat yang lain, surat ini kategorinya Makkiyah, seperti pada surat-surat lain di juz 30 ya. Surat yang diturunkan sebelum hijrah. Idza sama'u syaqqat. Idza ini maksudnya artinya ketika. Idza sama'u syaqqat, ketika. As-sama, apa sama itu? Langit. In syaqqat, syaqqat apa artinya? Sama. Infatarat. Surat Al-Infitar sama Insyiqaq itu maknanya sama. Infatarat, insyaqqat artinya sama, apa? Terbelah. Idza sama'u syaqqat, ketika langit itu terbelah. Kapan? Yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat nanti. Semua para ulama sepakat maksudnya ini adalah hari kiamat. Dan banyak ayat-ayat lain yang menyebutkan sama dengan surat ini. Seperti umpama pada surat Al-Furqan ayat 25, Allah berfirman di situ, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila wa nuzzilal malaikata tanzila. Pada hari di mana langit ini terbelah bil ghamam, kemudian turunlah atau keluarlah dari langit itu al-ghamam, awan berwarna putih. Jadi ketika langit ini pecah, terbelah, keluarlah dari langit itu awan berwarna putih. Kemudian yang kedua, wa nuzzilal malaikatu tanzila. Lalu Allah menurunkan malaikat di situ. Dan di surat An-Naba juga disebutkan apa? Wa futtihatis samaa'u fakanat abwaba. Jadi lalu turunlah para malaikat itu semuanya. Di surat yang lain pun disebutkan, seperti di surat Al-Haqqah ayat 16, Allah mengatakan, wansyaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah. Pada hari itu langit ini terbelah, lalu setelah itu langit ini nggak ada, lalu dia tidak ada.
Nanti kalau kita lihat lagi lebih mendetail lagi. Jadi di ayat ini hanya disebutkan secara umum saja. Idza sama'un syaqqat, ketika langit pecah, terbelah. Langitnya pecah. Lalu apa yang terjadi dengan langit ketika ia terbelah? Yang lebih menarik lagi, kalau kita cermati yang di surat Ar-Rahman, Allah mengatakan apa? Fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Saya lihat komentar para ahli tafsir. Fa idzan syaqqatis sama', maknanya sama dengan ayat ini. Ketika langit ini terbelah. Dan ini kan artinya terbelah. Ya. Ketika langit itu terbelah, lalu apa yang terjadi? Fakanat wardah kaddihan. Tahu wardah, Pak? Wardah itu kalau bahasa Arab artinya mawar. Fakanat wardah, maka langit itu mawar. Kalau kita terjemahkan letteral, padahal bukan itu maksudnya. Kaddihan, maka ia ibarat duhn. Tahu duhn? Apa duhn? Minyak, Pak. Lalu artinya apa? Langit ini terbelah, kemudian langit ini akan menjadi sebuah cairan minyak, cairan seperti minyak. Dicontohkan oleh para ahli tafsir seperti besi, lalu besi ini jadi apa? Mencair. Ini besi ini kokoh, gede dan sebagainya, lalu besi ini mencair. Begitulah langit. Langit ini nanti akan terbelah, kemudian langit ini akan mencair seperti minyak. Kemudian saat itu akan muncul warna-warni. Bisa warnanya merah, bisa warna kuning, bisa warna-warna yang lain. Disitulah Allah mengatakan yauma natwis samaa katayyis sijil lil kutub. Lalu Allah lipat-lipat nih langit, hilang habis. Minyak kemana? Disebutkan dalam hadis sahih itu nanti akan berjatuhan ke bumi seperti tetesan-tetesan air minyak. Itulah hari kiamat ketika terjadi pada langit yang kita lihat begitu besar dan dahsyatnya ini. Subhanallah. A'antum asyaddu khalqan amis sama'? Apakah kalian lebih besar penciptaannya daripada langit? Langit yang begitu dahsyat, begitu hebat penciptaannya, hancur diiringi dengan terbelah, kemudian berubah menjadi sebuah cairan warna-warni, lalu akan habis turun semua ke bumi. A'antum asyaddu khalqan? Apakah kamu merasa lebih gede ciptaanmu dibanding langit? Sungguh manusia, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini lemah, Pak. Lalu Allah bilang wa adinat li rabbiha wa huqqat. Apa artinya? Ini sama artinya dengan kalimat sami'na wa ata'na wa. Saya dengar perintah Allah dan saya taat sama perintah Allah. Artinya langit ini akan terjadi fenomena seperti itu karena siapa? Karena Allah memerintahkan kepada langit untuk terjadi seperti itu, maka fa'adinat, langit ini pun taat sama perintah Allah. Wa huqqat, dan langit pun pantas untuk taat sama Allah. Kenapa?
Karena yang menciptakan langit ini adalah Allah. Komentar menarik di tafsir Adwaul Bayan. Langit begitu dahsyat, begitu hebatnya, Pak. Tapi para jemaah, langit ini tidak dikasih amanah oleh Allah. Apa langit dikasih amanah? Inna aradna al-amanati 'alas samawati wal ard. Kami tawarkan, kami kasih amanat ini. Amanat apa yang dimaksud? Amanat syariat, perintah dan larangan. Kami kasih kepada langit dan bumi, fa'abaina. Tapi langit dan bumi menolak. Itu pun mereka tetap taat sama perintah Allah. Tak ada beban taklif, tak ada perintah, tak ada larangan, tak ada ini kamu dibolehkan begini, kamu harus begini, kamu diharamkan begini. Tidak ada taklif. Itu pun langit tetap taat sama perintah Allah. Bagaimana kita? Antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kalian lebih besar ciptaanmu sehingga kalian sombong? Jadi ini pelajaran, ancaman. Ancaman bagi siapa? Bagi manusia-manusia yang menyombongkan diri, yang tak mau taat sama Allah. Mereka yang tidak mau taat sama Allah, ingat kamu itu kecil dibanding dengan langit aja seperti ini. Bagaimana dengan diri kalian? La haula wa la quwata illa billah. Wa idzal ardu muddat. Sebelumnya, bagaimana dengan matahari? Nanti kita akan bahas di tafsir takwir. Idza syamsu kuwirat. Ketika matahari itu kuwirat. Takwir itu surban. Surban itu dilipat ke kepala. Artinya ketika matahari itu dilipat oleh Allah, fadzahaba dhawuha, lalu lenyaplah, hilanglah sinar dari matahari itu, sudah tidak ada. Begitu pula bulan, sudah tidak ada bulan. Bintang kemana? Sama, langitnya aja jadi cair lalu turun. Maka bintangnya, begitu juga bintangnya. Bintangnya juga wa idan nujumun kadarat. Saat itu bintangnya pun turun, mataharinya diambil sama Allah, bulannya diambil sama Allah, langitnya jadi cair, warna-warni turun, habislah dunia ini. Ketika kiamat itu tiba, fala yabqa illa syirarul khalq. Yang tersisa saat itu manusia yang paling beringas, manusia yang paling jahat di muka bumi. Jadi inilah ancaman sekaligus pelajaran bagi orang-orang yang beriman agar semakin tumbuh kuat imannya, sehingga seringkali dikaitkan dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Tahu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzal ardu muddat. Dan ketika al-ard, ard itu apa? Bumi. Muddat, muddat itu apa? Dihamparkan. Tahu orang bikin martabak telur, Pak? Adonannya awalnya apa? Bulat. Syekh Utsaimin menjelaskan ayat ini bagus sekali. Beliau mengatakan bumi ini awalnya bulat. Bumi ini bulat. Sehingga orang yang berdiri, dia tidak bisa melihat dari kejauhan orang yang ada di situ. Kenapa? Karena bulat, ini ilustrasinya. Jadi bumi bulat. Kemudian yang kedua mengatakan bumi ini tidak datar.
Ada yang tanjakan tinggi sekali, ada yang turunan tinggi, ada lekukan ke bawah yang sangat tajam sekali. Inilah bumi. Tapi ketika hari kiamat nanti, wa idal ardu muddat, adonan martabak, bulat. Naruhnya pelan atau naruhnya dibanting sama tuh orang tua? Dibanting kan? Itulah yang disebutkan di Al-Quran. Wa dukkatil ardu, apa? Wa dukkatil ardu dakkan dakka. Apa artinya? Dan ketika bumi itu digoyang oleh Allah dengan goyangan getaran yang luar biasa. Kapan bumi itu dilakukan goyangan dan getaran yang luar biasa? Ketika pasaknya sudah dicopot. Wasuyiratil jibalu, ketika gunung-gunung ini dicopot oleh Allah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, habis di gunung seperti kapas yang tertiup, dia akan berterbangan ke sana kemari. Sebelumnya bumi dijadikan oleh Allah sebagai apa? Kami jadikan gunung. Allah jadikan gunung sebagai apa? Pasak. Wa ja'alnal jibala autada. Apa watat itu? Pasak. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, biar bumi tak goyang. Allah ciptakan gunung biar bumi tidak goyang. Pada hari kiamat gunungnya dicopot. Kita kemah, pasaknya dilepas, Pak. Apa yang terjadi? Rubuh. Nah, kalau gunungnya dicopot sama Allah, maka yang terjadi dengan bumi ini apa? Goncangan yang begitu dahsyat. Dahsyat goncangannya. Kemudian api akan keluar dari perut laut. Wa idzal biharu su'irat, ketika laut itu mengeluarkan api. Di tafsir Adwaul Bayan, saat itulah bumi ini mirip kayak adonan tadi itu, dia akan berubah muddat, bukan bulat lagi. Bumi itu langsung akan berubah datar. Mirip ilustrasi yang paling pas adonan martabak tadi. Dia akan lempar itu sama dia, kemudian sama dia digoyang itu sama yang jual, sehingga dia akan menjadi lebar, datar. Pertanyaannya, apakah ukurannya akan sama dengan yang tadi? Sama atau lebih besar? Itulah makna wa idal ardu muddat. Ini Pak, makna muddat ini. Dicontohkan oleh para ulama seperti tikar. Tikarnya dibuka begini. Awalnya dilipat kecil. Wa idzal ardu muddat, lalu dibuka tikar. Lebih luas tidak? Lebih luas. Kemudian ada gunung, sudah tidak ada gunung. Berarti kondisi si bumi saat itu rata, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang bawah. Semua rata Pak saat itu. Sudah nggak bulat lagi. Di tafsir Syekh Utsaimin, ketika seseorang berdiri, dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, yang diinjak oleh manusia saat itu hanya yang bisa diinjak oleh kakinya saja. Dia bisa menginjak kakinya saja. Kemudian ketika dia menginjak, dia akan bisa melihat manusia sepanjang mata dia sana. Ini memberikan gambaran bahwa bumi itu memang benar-benar rata,
sudah nggak bulat lagi. Wa idal ardu muddat. Subhanallah. Inilah kekuasaan Allah. Lalu wa alqat ma fiha wa takhallat. Saat itu bumi akan mengeluarkan isinya. Apa isinya? Ada dua penafsiran para ulama. Wa alqat, dia akan memuntahkan. Alqat ini muntah, dimuntahkan, dikeluarkan semuanya. Ma fiha, semua isi yang ada di dalamnya. Wa takhallat, dan dikosongkan sama dia, jadi kosong, dalamnya itu kosong, Pak. Apa isinya bumi? Manusia. Itulah hari manusia dibangkitkan dari kubur. Isinya yang lain semua, kunus, kekayaan-kekayaan yang ada tersimpan dalam perut bumi, semua akan keluar. Manusia akan bangkit dari kuburnya. Bagaimana kalau dia meninggalnya tak dikubur, tapi tenggelam dalam lautan? Tetap semua akan bangkit dari kuburnya dalam waktu yang sama. Di surat Al-Qari'ah apa? Wa yakunul insanu yawma idzin kal yawma yakunun nasu kal farash. Apa farash itu? Tahu farash? Kalau musim hujan, yang terbang di sekitar lampu apa? Itu faros namanya. Manusia kayak laron, nanti terbang, ngumpul jadi satu dan tumpang tindih satu sama lain, yang berada di sekitar api, di sekitar cahaya. Lalu barulah di situ manusia digiring oleh Allah ke tempat yang namanya mahsyar. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi mengeluarkan semua isinya. Manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya seperti layaknya mereka lahir dari perut ibunya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Dulu pertama kali manusia lahir, seperti itulah ketika Allah mengembalikan manusia. Bayi tentu tidak. Tapi yub'atsun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia nanti akan keluar nih dari perut bumi, dibangkitkan oleh Allah hufat, tidak pakai sendal, telanjang dan tak disunat. Nah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah satu sama lain bisa melihat? Itu kondisi yang sangat dahsyat, wahai Aisyah. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saat itu manusia sudah tidak perhatian lagi yang namanya nih saudara, nih kakak, nih adik, nih ayah, nih ibu, nih suaminya, nih istrinya, nih anaknya. Tidak. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun. Setiap orang punya urusan masing-masing. Sudah disebutkan dalam sebuah riwayat, seorang ayah datang menemui anaknya. Kaifa tajiduni? Bagaimana menurutmu nak saya ini? Anaknya jawab, engkau ayah yang paling baik di dunia dulu. Kalau begitu bantu ayahmu sekarang. Maaf, saya tidak bisa membantu sedikit pun. Kata Rasulullah kepada keluarga besarnya, fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa menolong kamu di hadapan Allah. Inilah kondisi yang paling dahsyat yang pernah dialami oleh manusia. Makanya kalau ada orang menganggap ketika dia ditimpa musibah besar,
Bagi dia paling besar itu sudah. Lalu dia ingin melepaskan diri dari musibah itu dengan cara bunuh diri. Salah besarnya. Apa? Justru musibah yang paling dahsyat itu para jamaah di sini. Kapan manusia akan selesai dari semuanya? Surga atau neraka udah selesai. Ini yang paling dahsyat kondisi yang akan dialami oleh manusia. Telanjang, tidak ada yang bisa menolong. Tadlu syams, matahari itu dekat dengan kita dari kepala kita 1 mil 2 mil. Itulah yang akan dialami oleh manusia. Yang bisa menyelamatkan seseorang adalah amalnya. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan dilindungi oleh Allah pada hari di situ tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Intinya 7 ini apa? Ketaatan, amal soleh. Ketaatan, amal soleh ini yang bisa menyelamatkan seseorang. Quran akan menjadi payungnya dia dan sebagainya, amalan-amalan soleh yang lain yang bisa menyelamatkan seseorang. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Semua itu bumi terjadi perubahan pada bentuk bumi yang bulat kemudian menjadi datar. Itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah, karena Allah yang nyuruh. Bumi pun akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengajak bicara manusia di sini. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Siapa manusia ini? Semua orang, jenis manusia. Wahai manusia, innaka kadih, sesungguhnya kamu itu kadih. Kadih itu apa? Kadih ini banyak beraktivitas, capek, banyak kerja apa? Kadih, banyak bekerja dia. Capek pekerjaan yang dia lakukan. Habis keringat dia. Ibarat orang kepala taruh bawah. Innaka kadih, kamu selama hidupmu itu capek melakukan banyak pekerjaan, energi kamu terkuras dan beragam aktivitas manusia. Inna sa'yakum tasyatta, aktivitas kamu macam-macam, semua macam-macam. Tapi sebetulnya beragam 1001 macam aktivitas manusia itu ibarat sebuah segitiga. Ila rabbika kadha, capekmu itu sebetulnya semuanya toh ujung-ujungnya kamu pulang kepada Allah. Famulaqi, nanti kamu akan bertemu, ini artinya bertemu Pak. Kamu akan bertemu sama Allah. Kamu mau berbuat apa? Toh nanti ketemu sama Allah. Apa yang kamu kerjakan? Ketemu nanti kamu sama Allah. Orang kafir yang menganggap dia sukses dengan kehidupan dunianya, yang menganggap dia tidak akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, yang menganggap dunia adalah surganya, dan kamu akan ketemu sama Allah nanti. Orang yang bermaksiat, 1001 macam kemaksiatan yang Anda lakukan, nanti kamu ketemu sama Allah. Orang yang taat kepada Allah, melakukan amal saleh, kamu juga akan ketemu sama Allah. Saya ingat kisah seorang sahabat namanya Umair bin Hammam Al-Ansari. Sahabat mulia Pak. Iman dengan hari akhirnya utuh bulat Pak. Saat itu Rasulullah SAW sudah menyiapkan barisan perang pada waktu perang Badar. Strategi Rasulullah SAW pada waktu perang Badar luar biasa hebatnya. Beliau bentuk pasukan sahabat itu yang berjumlah 319. Beliau bentuk formasinya seperti orang soft dalam sholat.
dibentuk seperti layaknya mau sholat berjamaah. Dibuat shaf, lalu setelah terbentuk shaf, Rasulullah meluruskan shaf para sahabat itu dengan apa? Dengan tompaknya. Orang mau sholat berjamaah, diluruskan shafnya satu. Shaf yang pertama-tama ditempatkan di situ oleh Rasulullah SAW para sniper, pemanah jitu. Di belakangnya main tombak, pelempar tombak yang jitu. Belakangnya pedang. Strategi luar biasa. Atur sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW. Beliau sendiri yang merapatkan shaf itu. Di situ ada seorang sahabat mulia ini. Ngapain dia ikut di situ? Rasulullah dengan lagi sibuk merapatkan shaf, merapikan barisan mereka. Nih sahabat makan kurma, tuh satu biji, merapi. Ya Rasulullah dilihat aja sama dia makan kurma. Setelah selesai barisan itu semua rapi, Rasulullah memberikan motivasi, dikasih briefing yang berkaitan dengan peperangan. Kemudian yang kedua motivasi. Beliau mengatakan siapapun yang mengikuti peperangan ini, dia akan masuk surga jika dia terbunuh dalam pertempuran ini. Tuh sahabat yang makan kurma dengar, siapapun yang meninggal dalam pertempuran ini, dia akan masuk surga. Dengar dia, ya Rasulullah, katanya surga itu berlapis-lapis ya. Ada sekian tingkatan, bukan lapis, tingkatan-tingkatan. Iya, katanya satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu seperti langit dan bumi. Iya. Dia lalu lihat kurmanya. Ini kalau kurma gue pegang kelamaan hidup gue ini, buang aja deh. Dibuang Pak. Laujab la tatulu biyal hayalah. Kalau kurma ini ada di tangan saya, kelamaan hidup saya, dibuang. Kata Rasulullah apa? Kamu akan masuk surga. Masuk dalam medan pertempuran, terbunuh jadi syahid Pak. Kelamaan ini. Toh juga ketemu sama Allah, mending ketemunya pakai cara begini. Ini sahabat, ketemunya pakai cara begini aja. Sahabat kecil namanya Umair, sama namanya tadi namanya Umair juga. Ini Umair bin Abi Waqqas, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia di barisan itu ketahuan oleh Rasulullah SAW karena dia usianya di bawah 16 tahun, suruh pulang. Begitu juga Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, suruh pulang. Bara bin Azib masih kecil, suruh pulang. Dua sahabat ini pulang nurut. Umair bin Abi Waqqas tak mau pulang, menangis terseduh-seduh di situ Pak. Dia menangis tak henti-hentinya. Dia tidak mau pulang dan dia ingin diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk ikut jihad di sini. Anak kecil, akhirnya diizinkan oleh Rasulullah SAW dan beliau terbunuh sebagai syahid. Yang menarik ucapan Umair bin Hammam, andai kurma di tangan saya, hidup saya kelamaan. Kenapa? Toh nanti mau lama, mau pendek juga semua akan ketemu sama Allah. Mending yang ini aja. Ketemunya bagus, syahid meninggal dunia. Sebagai syahid masuk surga. Subhanallah. Inilah iman Pak. Mereka memilih kadih capeknya ini dalam hal apa? Dalam hal ketaatan, jihad, dalam hal iman pada Allah. Dia milih itu Pak, capeknya. Yang lebih serem lagi Pak,
Seorang anak kecil yang bernama Mu'ad ibnu Afra dengan saudaranya yang bernama Mu'awwidh bin Afra. Dalam perang Badar itu ya ada masih muda, masih kecil, datang masuk nyelinap di barisan pertempuran yang lagi berkecamuk, ketemu sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dicolek, paman, Abu Jahal yang mana? Dilihat sama Abdurrahman, mau ngapain ente? Dibisikin sama Mu'ad bin Afra, saya dengar tuh orang Abu Jahal mencaci maki Rasulullah. Saya tidak rela Rasulullah SAW dicaci maki, saya mau bunuh dia. Abdurrahman bin Auf diam. Yang satunya Muawiyah bisikin lagi, paman, tunjukin kita mana orangnya, kita akan bunuh dia. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, kamu lihat orang yang lari-larian itu lalu lalang? Iya, saya lihat, itulah Abu Jahal. Lalu berdua ini berjalan maju ke depan, cari celah, ibarat harimau yang akan menyergap mangsanya. Pelan dia nunggu Abu Jahal berhenti. Ketika Abu Jahal berhenti, si Mu'ad ibnu Afra lompat dengan membawa pedangnya, ditebas kepalanya Abu Jahal sama ini anak kecil. Terjatuh, terhempas Abu Jahal ke bawah ke tanah, kakinya ditebas sama dia sehingga kakinya copot, lepas kakinya Abu Jahal. Anaknya Ikrimah bin Abu Jahal tidak terima bapaknya digituin. Tapi namanya musuh tetap pengecut, Pak. Ini anak kecil dilawan dari belakang. Mu'ad bin Afra diserang dari belakang. Diapain? Ditebas tangannya Mu'ad bin Afra sama Ikrimah bin Abu Jahal. Apa yang tersisa, Pak? Tangannya Mu'ad bin Afra lepas, Pak. Cuman tidak lepas dari badannya. Kenapa? Yang tersisa kulitnya saja. Subhanallah. Yang tersisa kulit bagian belakang, Pak. Dan si Mu'ad terus berperang, Pak. Kemudian Mu'ad mengatakan, tangan saya mengganggu diriku. Karena tangannya sudah bentuknya seperti itu, Pak. Lepas begini. Tersisa kulitnya saja, tulangnya tidak ada, kulit saja, Pak. Lalu beliau bilang apa? Lalu tangannya dia yang satu ini diikat, ditaruh di belakang lehernya sini, Pak. Lalu saudaranya Muawiyah tadi menusuk Abu Jahal. Matilah Abu Jahal. Kemudian Mu'ad bin Afra bilang apa? Tangan saya mengganggu saya. Tangannya yang taruh di belakang dilepas, taruh di depan. Kemudian dia jongkok, tangannya ditaruh di kakinya, diinjak sama kakinya tangannya, Pak. Diapain? Dilepas, Pak, sama dia, Pak. Biar saya bisa bebas. Kok bisa dia punya kekuatan seperti ini, Pak? Subhanallah. Dia hidup sampai zaman pemerintahannya Ali bin Abi Thalib, Pak. Subhanallah. Saya nggak bisa bayangin darah yang keluar itu kayak apa, Pak. Kok nggak terasa sakit, Pak? Satu yang di benak mereka, famulaqi, mereka tahu saya mau ketemu sama Allah. Nggak terasa. Dengan enaknya, dengan entengnya, dia bercerita yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Saya letakkan tangan saya di bawah, saya injek dengan kaki saya, lalu saya tarik dengan kaki saya hingga lepas tangan saya semuanya. Lalu aku lanjutkan diriku bertempur melawan orang-orang kafir itu. Ya Allah, iman, Pak. Famulaqih, mereka yakin saya mau ketemu Allah ini. Subhanallah. Inilah iman.
Jangan tanya tentang sholat berjamaahnya, Pak. Aduh, nyopot tangan aja gampang, apalagi pergi sholat berjamaah. Kata Jabir bin Abdullah, saya kenal satu orang di Masjid Nabawi. Dia rumahnya paling jauh dari Madinah, di ujung Madinah sana. Tapi dia tak pernah ketinggalan dari sholat berjamaah sama sekali. Sehingga Jabir pernah mengatakan, kenapa engkau tak memakai kendaraan saja? Kalau siang kamu teringankan dari beban panas, kalau malam kamu terlindungi dari binatang buas. Dia bilang apa? Saya pingin jalan kaki saya dihitung sebagai pahala. Pulangnya pun saya kepengen dihitung sebagai pahala buat saya. Rasulullah mendengarnya, kamu sudah mendapatkan semua itu. Lihat Pak, ini kadah jerih payah para sahabat, karena mereka tahu jerih payah mereka toh akan ketemu sama Allah. Subhanallah, inilah iman. Berbeda dengan orang-orang yang tak punya iman. Mereka juga jerih payah Pak. Abu Jahal luar biasa jerih payahnya. Dia kumpulkan kekuatan orang Makkah, hartanya dikumpulkan, semua anak-anak muda paling kuat dikumpulkan oleh mereka. 1000 orang berhasil dikumpulkan oleh Abu Jahal. Abu Sufyan menulis surat bahwa saya sudah aman. Ini awal mula cerita perang Badar. Karena kan beritanya bahwa dagangan Abu Sufyan dihadang oleh Rasulullah SAW, kemudian dia berhasil lewat jalur utara, selamat, nulis surat, wahai Abu Jahal, balik kamu ke Makkah, saya aman. Abu Jahal bilang apa? Enggak mau balik saya ke Makkah. Saya akan tunjukkan di hadapan Muhammad bahwa kita yang paling kuat. Lain kali dagangan kita tidak akan dihadang lagi oleh Muhammad. Kita bikin tenda di Badar. Kita tunjukkan kekuatan kita, power kita tunjukkan di depan mereka. Akhirnya mereka malam itu apa? Menyembelih onta, nyanyi-nyanyi karena dia membawa para penyanyi-penyanyi dari Makkah, Pak. Ini kan jerih payah kan? Jerih payah. Famulaki, Abu Jahal juga ketemu sama Allah dengan cara dihina. Apa? Yang bunuh dia anak kecil, anak kemarin. Semua punya usaha, tapi ini jerih payah ke neraka, tapi anak-anak ini jerih payahnya ke surga, Pak. Kita pun sama, jerih payah kita kemana, Pak? Subhanallah. Maknanya pula jerih payah manusia pun bisa bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Niat Anda apa? Niat kita melakukan aktivitas ini ingin ketemu Allah nanti dengan penuh kebahagiaan, maka jerih payah kita pun akan menghasilkan sebuah kenikmatan. Kok bisa tadi Mu'ad bin Afra tak merasakan sakit? Karena di hatinya ada sebuah iman dan niat yang luar biasa bahwa saya akan mau ketemu Allah, sehingga tak ada artinya rasanya semua itu di hadapannya. Sama pula dengan Talha bin Ubaidillah pada waktu perang Uhud. Ketika Rasulullah mundur sampai di posisi pinggir salah satu bukit di Bukit Uhud, kemudian Abu Sufyan menyerang dengan sekian ribu pasukan yang menghadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang berada di hadapan Rasulullah SAW, Talha bin Ubaidillah. Beliau sendiri melawan ribuan pasukan yang menyerang Rasulullah SAW. Hingga tak terasa Pak, setelah pertempuran usai, beliau sadar bahwa jari-jarinya dari tadi itu sudah putus semuanya, Pak. Kata Rasulullah, man arada an yanzura ila wajhi ahli jannah falyanzur ilaih. Siapa yang ingin melihat wajah penghuni surga, ini orangnya. Ini orangnya. Talha bin Ubaidillah. Jadi inilah hari kiamat, tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Manusia melakukan aktivitas apa saja. Orang beriman
akan berpikir aktivitasnya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedangkan orang kafir hanya berpikir bagaimana saya di dunia bahagia, di akhirat nggak ada itu kehidupan akhirat, mereka diazab oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Beliau mengatakan malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesuka kamu, sesungguhnya kamu akan wafat. Maksudnya, lakukan sesuka kamu di dunia ini, toh kamu juga akan wafat. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun an. Lakukanlah, berbuatlah kamu sesuka kamu, kamu akan dapat balasan dari semua yang kamu kerjakan. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai apapun terserah kamu, toh kamu juga akan tinggalkan semuanya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah kemuliaan orang beriman itu salat malam. Wastighna'u 'anil nas. Dia merasa cukup dari manusia. Sama dengan hadis uzhud fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, Allah akan mencintai kamu. Maksud dari ini semua adalah, dahulu para sahabat itu jika mereka berdagang, mereka akan berdagang sampai keringat mereka yang terakhir. Tapi dagangan mereka itu untuk akhirat. Jika yang lainnya, mereka akan melakukan sampai energi mereka yang terakhir. Tapi mereka beramal dan berbuat untuk akhiratnya. Inilah orang beriman yang meyakini bahwa kehidupan dia yang hakiki itu adalah akhirat. Sedangkan dunia ini ada jembatan saja. Abiru sabil, seperti orang yang bepergian merantau. Dia tidak akan lama, dia pasti akan pulang, sehingga dia mengumpulkan bekal yang banyak. Inilah manfaat besar dari iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, akan menumbuhkan perilaku dan sikap yang seperti ini. Jika tidak, seperti kata Rasulullah, ad-dunya jannatul kafir. Dunia ini akan jadi surganya orang kafir, karena mereka menganggap ini segala-galanya di sini. Sedangkan orang beriman, dia akan berkorban apapun untuk akhiratnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tujuan manusia diciptakan kan sebagai khalifah saja. Prinsip utamanya awal ya orang beriman atau bisa dikatakan orang yang soleh itu dia khalifah di muka bumi. Ya artinya kan bisa menguasai dunia dan akhirat itu teorinya Ustaz. Teorinya, kenyataannya kan
yang apa, yang beriman ini kadang-kadang apa namanya, musibah di mana-mana gitu Ustaz. Di kerjaannya, di apakah dia kan ya itu Ustaz, gimana menurut Ustaz? Sedangkan di hadis ada dikatakan bahwa bumi ini diwariskan buat orang-orang yang soleh, orang yang apa? Ya artinya dengan kekayaan di tangannya orang soleh itu dia buat kebaikan untuk akhirat ya. Tapi kenyataannya kan kita dari awal mencari rezekinya ya ada dilema di sana sini lah gitu. Ya. Gimana menurut Ustaz? Mungkin pertanyaannya maksudnya Allah menciptakan manusia untuk ibadah, tapi kenyataannya banyak musibah. Apakah keberadaan musibah itu sejalan dengan tujuan ibadah itu? Maksudnya itu mungkin. Gini Ustaz, bumi ini kan diwariskan untuk orang-orang soleh. Ya. Khalifah. Jadi apa, penciptaannya bumi itu kan buat orang yang beriman yang soleh. Ya, ya. Oke, pertanyaannya. Pertanyaannya, kenyataannya kita mencari dunia ini kan jembatan aja untuk akhirat. Tapi kan lika-liku dunia ini kadang-kadang melalaikan Ustaz. Kenyataannya kan begitu Ustaz. Ya. Itu yang saya bilang tadi, maksud Anda. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang saleh. Tapi kenyataannya banyak cobaan-cobaan. Apakah cobaan-cobaan ini menjadi rintangan untuk menjadi orang yang saleh? Jawabannya, pisau itu awalnya dari apa? Besi padat, ya kan? Dia tidak akan menjadi pisau kecuali dia dibakar dulu. Itu jawaban. Paham? Ya. Kita tak akan menjadi manusia yang beriman dengan keimanan yang tajam, kecuali kita harus merintangi dulu dengan banyak musibah. Musibah itu yang menjadikan orang itu beriman. Kenapa sahabat Muhajirin itu kedudukannya lebih tinggi daripada Ansar? Secara umum, kenapa sahabat lebih tinggi daripada tabi'in? Skup kecil, sahabat Muhajir, kenapa lebih tinggi daripada Ansar? Kenapa? Karena tempaan mereka lebih berparah, lebih besar. Dahsyat yang menempa mereka itu luar biasa yang menghalangi mereka. Luar biasa ini yang tidak dialami oleh orang-orang Ansar. Orang Ansar masuk Islam tanpa ada rintangan. Sedangkan kaum Muhajirin al-awwal, apalagi yang pertama-tama, coba lihat Bilal, apa yang menimpa diri Bilal? Memang sholat sunnah habis wudhu pahalanya besar, tapi yang ngerjain siapa? Nah, kalau yang ngerjain Bilal dengan iman seperti itu ya gede mas. Loh kita inilah, lihat mereka mau masuk Islam susah. Talha bin Ubaidillah mau masuk Islam disiksa dulu oleh orang sepasar. Jadilah inilah wajah penghuni surga. Zubair bin Awam ketika masuk Islam diopen dulu, di oven jadi lontong dulu, dia diikat di pohon kurma, dibungkus dengan pelepah kurma, lalu bawahnya dinyalakan api. Jadilah Zubair bin Awam penghuni surga. Begitulah para sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas harus beradu dengan ibunya. Ini cobaan yang manusia sekarang gak ngalami.
Kita ditimpa sedikit musibah aja seakan-akan gunung runtuh. Katanya Allah sayang, mana? Ya, tempe mendoan. Mateng nggak, mentah nggak, ngeplek mas. Sehingga kita mengatakan, wah musibah ini menghalangi keberadaan kita menjadi orang soleh. Ya, ngomongnya kenceng, imannya tempe Purwokerto. Ya beda lah, justru itu musibah itu yang menjadikan orang itu imannya kuat mas. Problem yang Anda hadapi akan menjadikan diri Anda semakin profesional. Kan begitu kalau orang manajemen bilang. Jadi musibah bukan untuk menjadikan kita ini terpuruk, jelek, di pojok. Tidak. Justru musibah itu tangga untuk menjadikan kita bisa naik ke atas. Ya itu jawabannya. Allah. Yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat itu kan bumi udah diratakan Ustaz, isinya sudah dikeluarkan, terus matahari 1 mil. Terus karena mau tanya itu, kalau orang mukmin itu kan nggak akan melihat yang matahari dilipat itu apa hubungannya sama surat At-Takbir yang ayat pertama itu Ustaz? Ya, bagus pertanyaannya. Saya nggak bisa jawab pertanyaannya. Katanya matahari dilipat, kok muncul lagi gitu ya? Ya wallahu alam mas, apakah diciptain lagi? Saya nggak bisa jawab mas. Nanti kita lihat sama-sama di akhirat ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dahsyatnya hari kiamat. Ya kan? Hal yang seperti ini kayaknya kurang penting bagi kita. Yang penting adalah bagaimana menyiapkan diri kita agar kita tidak tenggelam dengan keringat kita sendiri. Kita berdoa, kalau perlu keringat kita cuma sampai telapak kaki. Ya ini yang kita harapkan. Allahumma hasibni hisaban sira. Ya Allah, hisab kita dengan hisab yang ringan. Ya itu jawaban saya. Ada lagi? Silakan yang di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa? Mic-nya taruh mulut ente. Melebar Ustaz. Antara padang mahsyar dengan bumi sama Ustaz? Ya, kalau Rasulullah SAW, apakah bumi dengan mahsyar itu sama? Inti pertanyaannya kan gitu. Kalau Rasulullah SAW menjelaskan searah dengan itu sepertinya, wallahu a'lam bishawab. Rasulullah SAW mengatakan mahsyar itu nanti bentuknya kayak roti. Jika saya contohkan tadi kayak roti. Roti ini datar. Kan? Mahsyar itu nanti buminya kayak roti datar. Kemudian turbatuha, pasirnya berwarna apa? Pasirnya berwarna putih apa merah? Jadi kalau dilihat dari ini akan searah gitu loh. Yang penting bagi kita setelah kita tahu itu apa, itu loh mas. Persiapannya mas. Memang kita siap nginjek di mahsyar. Yang lain tanya. Silakan sebelah sini. Ya, ketika di padang mahsyar, bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya yang disebut dengan syafaat al-uzma. Kenapa? Karena manusia berada dalam kondisi haul azim, kondisi yang sangat dahsyat sekali, penuh dengan ketakutan. Dalam hadis Bukhari, manusia pergi ke Nabi Adam minta tolong, Nabi Adam nggak bisa menolong, terus sampai terakhir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah meminta izin kepada Allah untuk bisa menolong manusia umatnya, maka Allah mengizinkan dan Allah meridhai umat-umatnya untuk mendapatkan pertolongan. Itulah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Ada lagi? Tafadhal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Motivasi dari, kalau dari omongan tadi Ustaz bilang anak kecil itu sampai bisa membunuh Abu Jahal, itu motivasinya dari mana Ustaz? Dan juga apa yang benar Allah menunjukkan bahwa kalau bisa umat, kalau bisa juga manusia seperti itu. Jazakallah khair. Ya. Para sahabat, motivasi mereka beramal saleh itu tak diragukan lagi. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka orang laki-laki yang konsekuen sekali. Yang perempuan juga sama. Sama perempuan. Ketika perang Khandaq, perempuan pada datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kita juga ingin ikut perang. Lalu Rasulullah memanggil Ummu Rufaidah, ajarkan mereka dasar-dasar basic pertolongan pertama, keperawatan dan sebagainya. Termasuk Aisyah, Ummu Salamah, Maimunah, radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Mereka ingin ikut serta dalam pertempuran itu. Apalagi dalam hal ibadah-ibadah yang lain. Luar biasa semangat mereka. Apa yang menjadikan mereka memiliki itu semua? Itulah yang namanya iman. Makanya Allah membuat perumpamaan iman yang sering kita dengar ayatnya itu di surat Ibrahim. Apa? Daraballahu matalan kalimatan thayyibah. Apa kalimah thayyibah itu? La ilaha illallah. Allah membuat perumpamaan la ilaha illallah iman. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Asluha thabit, akarnya kuat sekali. Wa far'uha fis sama, batangnya sampai ke langit sana, Mas. Batangnya ke langit, amalnya ke langit. Doanya mustajab, ibadahnya diterima sama Allah. Lau aqsamu 'ala Allahi la abarra. Kalau mereka berdoa, Allah kabulkan permintaannya. Dan para sahabat doa mereka mustajab. Amal mereka dikabulkan oleh Allah. Kemuliaan-kemuliaan Allah berikan kepada mereka. Uqasyah bin Mihsan ketika perang Badar, pedangnya patah, Mas. Patah pedangnya, dia gak bisa berperang lagi, gak bisa ikut. Rasulullah kasih apa? Kayu. Ini wahai Uqasyah, pakai untuk berperang. Kayu, Mas, kayu. Dipegang kayu itu oleh Uqasyah dengan iman, gak pakai nanya. Yalah kayu buat gue perang, gimana sih? Bercanda ya? Enggak, gak banyak ngomong memang kita. Iya kan, disuruh 1 nanyanya 100. Enggak pakai nanya, dikasih oleh Rasulullah nih, lanjutin perangmu. Kayu, dikasih kayu, Mas, kayu dipegang sama Uqasyah. Perang dia. Ketika dia maju ke depan mau dipakai untuk memukul tuh lawan, berubah jadi besi yang sangat, berubah jadi pedang yang sangat tajam sekali. Dan beliau pakai sampai Rasulullah wafat, sampai pertempuran Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, dan beliau gugur syahid di situ dengan pedang yang awalnya itu kayu. Subhanallah. Kita mau coba? Coba sono. Ya kan, Khalid bin Walid ketika pertempuran di Persia menang telak di situ. Khalid bin Walid dikasih minuman sama seorang orang Persia di situ. Minum air. Dikasih minuman. Para sahabat yang lain tahu, ya Khalid jangan diminum, itu racun. Khalid bilang apa? Bismillah, diminum. Tidak memberikan dampak buruk sama sekali pada jiwa Khalid. Itu minum, baikon, fatal. Beda iman, ya Allah, imannya sahabat kita, imannya gede. Terus
kita mau niru persis, ya nggak bisa niru persis sama sahabat. Tapi itu pelajaran buat kita bahwa kita harus meningkatkan iman kita kalau ingin mulia. Kalau kita ingin ditolong sama Allah, ya iman kita yang bicara. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, ya iman kita. Karena penjagaan, kemuliaan, kehormatan, kebahagiaan, dan seterusnya milik semua orang yang beriman. Setiap orang beriman akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Setiap orang beriman pasti dijaga oleh Allah, dijaga oleh para malaikatnya. Ya, Allah a'lam. Yang terakhir ada? Nggak ada. Kita tutup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.